Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sohibul Hasan Setiawan beserta kelompok kami yaitu kelompok 5 Ahmad Faizin, Yunitasi Pondari, Fajar Rizky Kurnia, dan Naufal Marsada akan mempresentasikan proyek yang kami buat yaitu studi kasus pustaka booking yang kami praktekkan untuk memenuhi tugas mata kuliah web programming 3 di semester 4 ini. Berikut adalah hasil proyek yang kami buat yaitu mengenai pustaka booking. Pertama kita buat dulu proyeknya, kita panggil pustaka bookingnya dan memanggil localhost pustaka booking, maka akan muncul. Lalu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah daftar terlebih dahulu sebagai keanggotaan perpustakaan online ini. Ya, saya di sini mengambil contoh Irfan, nama anggotanya yang beralamatkan di Purbalingga. Lalu kita tuliskan emailnya saja, tuliskan email lalu password, ulangi passwordnya lalu simpan. Setelah disimpan, kita klik login untuk masuk, melakukan akses agar kita bisa melakukan bookingnya ya guys. Masukkan email lalu password. Sudah berhasil masuk, loginnya berhasil. Kita coba cek di menu saya yaitu untuk mengubah profil. Saya di sini mau menampilkan mengubah gambarnya ya, tampilan profilnya. Gambar, kita pilih ubah dan selesai. Untuk masuk itu. Lalu kita akan coba lihat tampilannya ya di halaman home ini. Begini tampilannya, ada daftar bukunya yang tertera, lalu kita bisa lihat detail dari bukunya. Lalu untuk melakukan pemesanan buku booking, kita bisa memilih button booking ya di sebelah kiri dari bukunya. Lalu setelah kita klik booking yang berada di top bar, akan muncul rincian seperti ini. Lalu kita bisa juga mencetak PDF-nya sebagai bukti untuk pengambilan buku. Di sini juga karena saya loginnya sebagai anggota, maka tidak bisa login ke masuk ke tampilan backend admin ya. Kita coba masuk dulu ke halaman tampilan adminnya atau backend. Kita masukkan base URL-nya untuk autentifikasi. Kita coba dulu mengetes kebenaran ini autentifikasinya, apabila password salah atau email terdaftar atau tidak ya guys. Kita coba dulu dan ternyata benar. Kita coba masuk sebagai anggota dulu. Seharusnya kalau kita login sebagai anggota itu tidak bisa diizinkan ya guys. Ini adalah tampilan dari backend adminnya. Ini tampilan backend admin. Ada menu-menunya, sidebarnya, di situ adalah katalog buku, kategori buku dan sebagainya. Ini adalah tampilan kategori bukunya. Kita masukkan kategori buku ya, fungsi CRUD-nya sebagai create tambah buku, itu udah masuk novel politik, dan kita coba CRUD hapusnya. Lalu kita menuju data buku. Di sini juga data bukunya dengan fungsi CRUD. Kita coba menambahkan buku baru ya guys. Kita masukkan judul, pilih kategori. Di sini kategorinya tidak boleh kosong. Apabila kategorinya kosong, maka buku itu tidak akan masuk ya, tidak bisa menginputkan buku. Ya, kita masukkan ISBN, masukkan nominal stok, lalu pilih foto atau gambar sebagai tampilan bukunya. Ya, Bumi Manusia, buku ini Bumi Manusia judulnya. Ya, lalu kita pilih opsi hapusnya apakah berfungsi. Kita cek ya, berfungsi, itu hilang. Lalu kita akan ke menu anggota ya, data anggota ini tertera di situ, data peminjaman.
Oh ya, kita login dulu sebagai ini ya, member untuk melakukan booking. Lalu nanti kita akan melakukan verifikasi dengan login sebagai admin. Nah, kita juga bisa dicek juga dari database-nya. Di situ bookingnya adalah 0. Nah, booking detailnya masih 0. Lalu kita masuk, kita klik selesaikan booking. Nah, lalu habis ini kita cek lagi di database apakah masuk atau tidak di database-nya, di booking gitu ya. Kita cek. Nah, ternyata udah masuk ya guys. Udah masuk, bookingnya juga udah. Booking detail di tabel bookingnya. Nah, itu udah masuk barusan. Ada di booking, tanggal booking, batas ambil, dan ID dari user si yang booking itu tadi. Nah, lalu kita masuk sebagai admin untuk memproses data booking tersebut. Kita masuk ke data booking di sidebar, kita pilih ya itu untuk memverifikasi. Kita cek lagi di database apakah bookingnya hilang nggak. Hilang karena ini udah diverifikasi, lalu akan masuk ke pinjam ya, database di tabel pinjam. Nah, bukunya juga di situ yang di booking ada tertera dan berkurang. Di pinjam juga ini masih masih pinjam ya, belum kembali, kita belum melakukan verifikasi. Nah, lalu kita akan misalkan buku ini sudah kembali, maka di database juga akan ada itunya, keterangan statusnya langsung, bukunya kembali. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke laporan data buku. Di sini ada data bukunya. Kita juga bisa melakukan pilihan print data buku. Lalu kita bisa mendownload dengan format PDF. Nah, ini format PDF-nya, kita bisa download juga, ada opsinya. Lalu kita akan ekspor ke Excel. Nah, kita bisa mendownload file Excel-nya juga sebagai bentuk laporan. Oke, pilih guys dan cek. Nah, datanya sama ya guys, sama seperti data bukunya. Lalu laporan data anggota sama, ada menu print, download, dan extract Excel. Nah, kita bisa cek download PDF-nya, kita cek. Begitu ya guys. Lalu ekstrak Excel-nya sama ya, download, lalu kita buka, hasilnya seperti apa. Ya sepertinya sama sih, hasilnya kan sama seperti yang di print PDF, hanya bentuknya itu Excel. Nah, begitu ada nomor, alamat, email, tanggal input, role ID-nya sebagai admin atau anggota gitu. Oke, kita masuk ke laporan pinjamnya, sama juga ada menu print. Nah, ini menu printnya, download PDF. Oke, download PDF. Lalu kita akan melihat juga ekstrak Excel-nya. Ekstrak Excel. Oke, kita coba buka sama atau tidak laporan data pinjam. Oke, sama, sip, mantap. Oke, nah ini namanya guys, ini laporan data pinjamnya, tanggal pinjam, tanggal dikembalikan, total dendanya, status kembali atau belum gitu kan. Gitu ya guys. Sekian presentasi mengenai project yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.